warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan syarah dari 7 falsafah ajaran Khadijah Madahalan. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang kedua. Pada pelajaran yang kedua ini, Ki Hajid kemudian mengisahkan tentang pelajaran yang diterima dari Ahmad Dahlan berkaitan orang-orang itu, baik orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun kelompok-kelompok yang lainnya, mereka selalu menganggap bahwasanya mereka itulah atau kelompok mereka itulah yang benar, ya. Dan ini wajar, klaim kebenaran itu dimiliki oleh setiap kelompok. Orang Yahudi mengatakan jalan keselamatan hanyalah dengan menjadi orang Yahudi. Orang Nasrani pun mengatakan kita tidak akan selamat apabila tidak mengakui juru selamat yang ditetapkan oleh Nasrani. Demikian juga tidak hanya masalah berkaitan dengan aliran agama. Kalau dikaji kelompok-kelompok yang lain, bahkan di kelompok-kelompok Islam sekalipun, kelompok-kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah juga akan menganggap bahwasanya kelompok mereka itulah kemudian yang paling tepat, yang paling benar. Maka pada pelajaran kedua ini diingatkan, boleh saja setiap kelompok itu saling membanggakan, sebagaimana juga Allah Ta'ala sebutkan pada surat Ar-Rum, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua golongan bersukaria dengan barang yang ada dalam kelompoknya. Memang hakikatnya demikian. Setiap kelompok akan menganggap kelompoknya lah yang paling hebat, kelompoknya lah yang paling benar, dan mereka mengklaim bahwasanya kebenaran itu ada pada kelompok mereka. Nah, di pelajaran kedua ini maka diingatkan bahwasanya masing-masing kelompok yang mengklaim kebenaran ada di tangan mereka, hendaklah jangan cukup sampai di situ. Mereka harus melakukan an-nadhar, pengkajian kembali, benarkah yang mereka yakini sebagai kebenaran itu adalah sebuah kebenaran? Jangan-jangan sebuah kebenaran yang mereka yakini adalah sebuah kesalahan, dan itu tidak akan bisa mereka temukan sebelum mereka melepaskan pakaian kesombongan, pakaian keangkuhan. Setelah mereka melepas itu, belajar dengan cara lebih baik, mengkaji dengan serius, niscaya insya Allah mereka akan meraih kebenaran hakiki, yaitu dengan berislam. Karena kebenaran hanyalah satu, kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan pada surat Yunus ayat 32, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada sesudah yang benar kecuali kesalahan. Sesudah Islam tidak akan ada lagi pilihan keselamatan kecuali dengan berislam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran berasal dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Maka marilah bersama-sama kita sebagai warga Muhammadiyah bersungguh-sungguh dalam mengkaji kebenaran, tidak menganggap, tidak menumbuhkan sifat takabur sehingga setiap kelompok menganggap faksinya sendiri juga yang paling baik, gitu ya. Jadi mengkaji kebenaran yang hakiki, yaitu kemudian keislaman. Nah, dalam kasus ini mungkin saya juga perlu ingatkan, di Muhammadiyah ini kadangkala kita juga rame, gitu ya. Misalnya berkaitan dengan Kitabul Iman, ada yang rame. Jadi sebenarnya Muhammadiyah ini misalnya Asy'ariyah ataukah Al-Athariyah, gitu ya, ataupun kemudian Al-Athariyah As-Salafiyah. Maka sebenarnya kelompok-kelompok yang mengklaim itu janganlah mengklaim bahwasanya Muhammadiyah itu pasti Asy'ariyah, karena di dalam Kitabul Iman menyebutkan demikian. Sebagaimana juga kemudian kalangan Al-Athariyah menyebutkan Muhammadiyah lebih dekat kepada Al-Athariyah As-Salafiyah. Karena hakikatnya apa? Justru kalau kita melihat bagaimana pedoman-pedoman di dalam pernyataan-pernyataan dalam Kitabul Iman, itu sebenarnya bersifat sangat mujmal agar tidak ada klaim-klaim kelompok pada Muhammadiyah. Aku qouli hada, nasrun min fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.